Kalau dilihat time di sana berapa? Sana Tadi udah 57. 57. Paling enggak ini minimal lo ya Kak. Harus 6 sekian. Minimal itu segitu ya kan? Iya. Assalamualaikum teman-teman. Balik lagi di Germo. Gue ke tempatnya Bang Ute. Ya. Di belakang gue ini ada motor yang ini istimewa ini. Bentar lagi nyala. Ya Nggak kan? terlalu istimewa lah. insya Allah. Istimewa lah inilah. Barangnya Sambil merokok ya Bang ya? nggak apa-apa. Ini kalau mau di boleh nggak gue bahas? Boleh, silakan. Apa namanya speknya? Boleh. Gue dapat kabar ini motor dari Thailand. Betul. Lahir di Thailand, gedenya di Indonesia. Betul. Hah? Bisa begitu kan? Bisa dikatakan seperti itu. Bisa kan? Bisa kan? Bisa. Jadi dari krek as, terus Blok set CNC sama headnya Head. kan. Cuman rangkanya aja yang masih di sini di kan? Indonesia, rangka Indonesia. Untuk Perangkat-perangkat TB-nya? juga Thailand. TB-nya? TB Thailand. TB Thailand juga. Satu-satu bang. Krek asnya bang. Di sini kan banyak bang krek as. Maksudnya Betul. apa namanya? Mau di stroke sudah ada di sini. Mau di geser torsi gitu, Ya. itu pun juga sudah ada di sini. Mau dia maksudnya teknologi di sana dan di sini sih menurut gue sih kayaknya Kurang sih jauh lah ya. Kurang lebih ya. 11-12 lah ya, Betul. sosok lah ya gitu. Cuman Betul. kok pada akhirnya lu memutuskan beli dari sana aja deh, terus dirakit di sini melalui tangan lu gitu. Pada dasarnya sih gue udah coba beberapa bengkel-bengkel bubut khususnya yang menerima jasa bikin stroke atau bikin kertas gitu kan. Di sini juga istimewa, bisa juga. Tapi gini lah Bang, kalau masalah konsumsi itu kan kita nggak bisa kayak gini loh. Bikin kertas tuh tebak-tebak buah manggis. Ini harus sekian, ini begini enggak, karena itu kan sesuai spek yang kita mau dan kadang kita bikin itu 5 yang jadi 1 gitu dan akhirnya Maksudnya yang 4 error. 4 error, kadang 4 nggak ketemu walaupun dengan sama. Nggak sesuai dengan apa yang lo mau gitu kali ya. Oke. Betul. Bukan berarti gua Indonesia nggak bisa, bukan. Maksudnya semua balik lagi kayak kebutuhan. Ya emang setiap mekanik juga kan pasti Kebutuhan. apa namanya? Ya dia pasti punya alasan sendiri-sendiri kenapa mesti pakai part itu yang Betul. jauh-jauh Soalnya kan dari gini, sana, bicara tukang kertas itu kan bukan semata-mata mekanik, Bang. gitu. Ya. Ada juga yang nggak mekanik juga, maksudnya ada yang ngerti paham, tapi gini loh, kalau di Thailand kenapa nggak setiap sih, di sana tuh ada alat namanya balancing statis, buat kayak balancer yang tepat gua harus nitik di mana, bandul yang tepat gua harus nitik di mana. Dan alat itu nggak ada di sini. Sementara ini belum gue nemuin. Biasanya itu ada di bengkel-bengkel mobil. Ada, tapi kan panjang. Ya karena softwarenya memang kan dia punya, terlalu panjang. Karena kan buat bengkel mobil drag itu kan di banyak lah, maksudnya buat mana titik-titik yang harus, di sini yang harus gua bandul. Nggak semata-mata yang gua lihat udah geser 2 mili dari sini bor dan isi timah lah, ada yang isi cover lah, Kuningan ada ya? yang isi apalah macam-macam nggak pemberat gitu, dan mereka masih pakai sistem titik gesernya di mana, berapa derajat. Tapi kalau di Thailand nggak, dia punya alat satu mesin, lo bikin nih satu stroke-nya kali berapa balancing itu balancingnya. Karena stroke makin tinggi kan balancing bawah nol, jadi kalah sama geser stroke, dan langkahnya udah juga jadi ngaco. Maksudnya perbandingan titik beratnya tuh jadi ngaco gitu. Dan itu kan lo harus data. Oke, kita bisa, kalau di Indonesia kita bisa data di motor, tapi kan terlalu lama. Balik lagi dengan riset. Nah, karena di sana dia udah riset duluan dan punya mesin itu, gue putuskan gue coba deh satu, apa sih keistimewaan dari sana. Bukan berarti gue tidak percaya produksi sini, bukan. Di sini istimewa kok, udah canggih semua kok, alat-alatnya juga udah banyak, CNC juga ada. Tapi kan kita nggak tahu Bang, ilmu pastinya, bukan pasti sebetulnya, kepresisian juga ada presisi di sini. Bandul itu semua orang lagi berlomba-lomba nih.
Kalau cuman geser 2 mili, 3 mili, 4 mili, semua di sini bisa. Ini bukan semata-mata karena gengsi kan, Bang? Enggak gengsi juga. Artinya kan, ya kadang kan Studi banding, Bang, bisa dibilang. boleh lah kalau itulah ya, buat bahan pertimbang apa namanya, di Indonesia tuh kayak begini karakternya, kalau dari sana tuh kayak gini. Betul. Harganya berapa? Kalau harga itu relatif macam-macam maksudnya. Yang setahu Abang di sini bikin berapa, Bang? Di sini bisa dari 1,5 sampai 2 juta gitu kan macam-macam. Kalau ini berapa bat? Batnya itu kita bicara rupiah deh, Oke deh, gue bat lupa. iya. Kalau bicara rupiahnya, gue segeluntung itu beli 3 jutaan. Tetap lebih mahal ya? Lebih mahal. Sudah sama Karena ongkir? kan ongkos. Udah sama ongkir? Tapi di sana lebih murah. Bisa di sana cuman ya 1.200.000 lah. Di sana itu di kota apa sih, Bang? Bangkok. Nah, Abang itu kalau pesan, Abang udah berapa kali pesan, Bang? Udah sering lah. Nah, dengan apa ya, bengkel bubut yang sama? Dengan bengkel bubut yang sama, tapi misalkan di sini ada spesialis khusus Sonic. Di situ, making di sini, Ninja di sini enggak semua. Saya coba yang lain-lain. Keistimewaannya apa sih? Oh. Tetap balik lagi. Saya juga sharing sama sana. Berarti di sana sendiri pun juga ada kualitasnya banyak. lagi. Ada ya? kualitas Bukan berarti dari sana terus langsung Khusus satu benar-benar. enggak. Sama kayak di Indonesia. Iya. Berarti harus tahu juga kan? Harus tahu. Karena juga. tahu itu kan dari mekanik-mekanik. Saya awalnya, Bang, terjun ke Thailand itu nonton dulu. Nggak ada niatan mau apa, karena kan gini, sistem saya sama lah kayak di Indonesia. Pasti di sana ada mekanik-mekanik terbaik, dan di balik mekanik-mekanik terbaik pasti ada kunci-kunci yang kita nggak tahu. Kesulitan kita kan berbahasa, dia juga nggak bisa jelasin karena kita nggak ngerti. Cuma. Bahasanya udah kap-kap lah kasarnya gitu. Kap-kap ada kap-kapnya, Nah, emang. saya ini orang yang selalu berpikir gue harus punya translate orang sana, dan gue juga harus ngerti bahasa sana. Alhamdulillah saya ketemulah temen di sana dadakan, Bang, semua serba dadakan. Gue pikir lo les, Bang. Gue udah capek-capek, Bang, bahasa Inggris ya kan. Gue udah capek-capek bahasa Inggris. Lo les aturan Dia pakai bahasa nengok sono. dari Indonesia ya. Gue Lah, kaget. iya, Wah, iya, di situ iya. langsung, Inilah dia. langsung yang Tour gua guide bilang, dah ya. Tour guide ya. lu Jatuhnya temen tour gua, guide. lu penolong gua saat Iya, itu iya, gitu iya, kan. iya. Emang dia Udah. orang Indonesia? Dia orang Malaysia. Oh, Dia Pak Hatjai Ci. itu, Bang. Ada Pak Ci di sana berarti. Hatjai itu perbatasan Thailand Malaysia. Jadi dia bisa bahasa. Karena gini loh, dapurnya dia tuh pantatnya Malaysia. Tapi depan rumahnya itu Thailand. Oh, di Jadi perbatasan. bahasa dia tuh bisa lah Ya. gitu. Dan dia juga Melayu kan kita masih ngerti lah, walaupun Sedikit-sedikit lah ya, sedikit sedikit-sedikit. gitu. yang dia bilang tempala apalah gitu ya. Gue ngobrol pelan-pelan, korek-korek, bengkel yang bagus di mana. A B C D disebutin, gue samperin, gue liatin, gue muter ya. Berapa lama lo di sana, Bang? Gue setiap berangkat pasti 2 minggu. Di sana 2 minggu. Iya, 2 minggu. Karena pasti gue berangkat selalu pas event. Dan dari bengkel bubut ke bengkel bubut. Bengkel bubut ke bengkel bubut. Bengkelnya dulu. Oh, tetap bengkelnya dulu. Yuk bikin di mana? Kemon, Polemik. Gue ngikutin. Pasti doang diajak gue bengkel ini. Gue bengong ke sana. Anjrit. Bengkel kecil, lu mundur ke dalam itu bengkel Panjang dia, modelnya panjang. banyak gitu. Dia Lo ada panjang. dokumentasi nggak fotonya? Waktu itu handphone gue dokumentasi kan hilang waktu gue nyanting sentuh. Itu yang banyak kuncinya di situ, karena yang kedua kali gue dokumentasi cuman seberapa aja. Ada di IG lo ya? Ada di Ntar IG, ada gua juga tag- di ini ya. Ntar gue bagi ya. Ya, nanti di alamat Facebooknya juga gue ada kok, cuman tulisan cacing gitu kan. Dia di situ gue belajar nanya kenapa begini, gue translate, gue akhirnya di situ gue tahu titik kelemahan. Dan alhamdulillah gue pertama kali yang gue bawa kertas Ninja, Bang. Ninja, oh 2 tak. Ninja 2 tak gue bawa ke sini. Gue kopi, gue punya spesialis bengkel kertas. Berapa harganya tuh di sana? Itu gue mahal beli, gue 5 juta beli kertas itu. Kertas doang. Udah lengkap. Stang. Pokoknya bandul. Dia nggak jet egg, pokoknya dia kertas standar dimodif. Sama bloknya udah. Sama blok. Ya banyak yang gue beli, cuman kan kita bicara kertas nih. Itu Enggak, itu apa maksud sih? gue 5 juta itu sudah Enggak, kertas aja. kertas sama setang. Iya, Tapi udah bulat begitu. udah bulat. Oh. Gue bawalah kemari. Contoh kayak ini, Bang. Gue punya, Bang. Sorry, gue bisa jelasin. Nah, ini, Bang. Ini yang gue bilang 5 juta. Lu lihat dong kerjaannya. Kertas Ya kan? goceng. Istimewa. Perbedaannya, bandulnya, titik-titik sininya yang gue bilang tadi dalamnya. Itu Sama Jetek nggak jauh beda kayaknya, Bang. gak jauh beda. Tapi kan Jetek, Bang. titik bandulnya itu, Bang, yang kita nggak bisa tahu, Bang. Iya. Gue bongkar lah di sini. Sama juga ya, maksudnya ditambahin anian lagi. terus Ada, dibaut karena kan dia juga. kan bukan jet egg, dia bikin.
Dia nggak pernah mau orang sono bikin pakai jetpack. Ada gini, ada KTT-nya juga. Ada KTT kan ada KTT. giniannya juga nih. Buat high kompresi bawahnya, primer. Ini bikinan sana, Bang. Mm-mm. Kalau dilihat secara kasat mata sih Biasa aja, sama aja. Kita nggak tahu nih Biasa benderanya bendera Thailand nih. Goceng ini. goceng. Istimewanya adalah ya itu tadi, Bandul titik-titik titik bandulnya. bandulnya. Soalnya gue copy, gue bikin nggak sama bang. Struknya standar Struknya naik 1,5 mili. 1,8 sorry ini. 1,8. Ini buat liaran. Bisa buat drag bisa. Dan beberapa gue udah 4 keras gue jual ke Jawa. Dan di Jawa itu udah pada base time semua Lu motor. jual berapa duit ini? Ini gue nggak jual sih sebetulnya. Oh. Karena buat ini gue Tapi tapi kalau lu jual lu bisikin aja ntar gue caloin. ini kuncian bang. Gue mau bikin liaran lagi. Ini kuncian bang. Soalnya jantungnya di sini. Gitu loh. Gue kopi nggak ketemu bang. Masa sih bro? Di Jawa ada yang bilang Mas Ute, saya beli yang dari Mas Ute, saya kopi 3 nggak ada yang jadi. Apanya maksudnya, karakternya setelah dipasang di mesin? Torsinya hilang. Terus dia bikin lagi oper torsi Terlalu liar. terlalu liar. Jadi dia tuh susah untuk idealnya berapa sih? Apa emang itu semua gara-gara ini bang? Bukan karakter korekan maksudnya? Ini juga dari dasar ini. Tapi kan korekan udah nemu nih. Ditancap ini akan nggak sesuai ekspektasi kadang-kadang gitu loh. Makanya gue bilang balik lagi ke kebutuhan. Tapi seenggaknya kita nggak jauh-jauh untuk nyari spek bang, karena mereka tuh udah riset berkali-kali. Dia tuh kalau orang Thailand mau di sirkuit, dia kalau bawa kerkas tuh 20 biji bang, boleh percaya. 20 biji, hari itu nyeting. Kerkas 1 coba, peng, time berapa, nggak enak, buang. Coba kerkas 2, peng, enak, taruh nih. Dari 10 paling dipakai 3. Gini bang, bikin motor di sana, lu kan pengalaman lu banyak di sana ya. Di sana dengan di Indonesia, Iya. misalkan Ninja standar porting aja deh, Iya. umpama. Kerkasnya bisa dibilang standar nggak kalau kayak gitu? Standar, Misalkan seumpama di belah kacang, kecot nggak kira-kira? kecot. Kecot tetap. Tetap Kalau kecot, ya? kalau di sana gini loh, dia di sana nggak ada spek kayak kita bang. Dia nggak bisa, bukan nggak bisa, dia nggak nemu bikin standar porting nggak standar nemu. bebas ya. Oh, standar itu bebas masih bisa. Masih ketemu. Masih Nah, ketemu. kalau di sana itu spek yang buat gini deh, dari tracknya dulu deh. Kalau Iya. di sini kan yang rame gopemeter. Di sana Di sana kan aslinya 201 dan 402. sama internasional Tapi itu. era sekarang lagi banyak masuk orang Indonesia, orang Thailand, orang Vietnam, Filipina, Malaysia. Kan di sana dia 800 meter semua tuh. Ada yang 500 juga, Malaysia ada 500. Dan di sana juga dia sekarang bikin 1 kilo 200 liaran. Iya. Ada. Jadi dia udah mulai ngikutin. Dia ada tracknya ya. Ada track. Kalau di sana track gak usah pusing. Hai. Di sana gak pusing. Brother, tolong ngeliatin dong brother, merah-merah Iya. aman nggak? Gitu. Nah, terus lagi nih bang, itu udah sedikit lah ya nanti atau enggak gua kesini kita akan bahas secara ini Iya, lebih, secara lebih, detail. lebih detail lagi ya untuk si ninjanya sendiri. Kebetulan kesini di belakang kita udah berdiri dia ini. Udah berdiri. Truk asnya dia dengan yang standar katakanlah bikinan bubut di Indonesia jauh bedanya. Jauh. Dia mirip-mirip begini rapinya berarti. Sama kayak gini. Cuma harganya lebih murah. Harganya murah karena gue beli paket. Beli paket dapat apa aja tuh bang? Blok seher, head atas bawah, Oh gitu. tapi di luar crankcase. Di luar kerengket. Karena gue pikir, gue gini loh, gue nggak mau bawa barang yang nggak mungkin di sini nggak ada. Karena kalau gue bawa dari sana itu costnya lebih mahal, pajaknya juga lebih mahal. Karena gue taat pajak, gue bayar pajak semua. Jadi gue ambil yang inti-intinya aja. Dia pada udah digerebek orang pajak habis ini. Taat pajak tuh. Serius, gue NPWP ada, terjamin, terdaftar. Gue ada buku kertasnya gue bayar pajak. Bener orang pajak datang terus. Bener. Boleh. Gitu loh. Oke, habis itu nyampe di sini. Ini prosesnya kan nggak sebentar ya bang? Nggak sebentar lama. Ini sudah berapa persen menurut lo bang? Kalau gue bilang udah 70%-an. Ini 70% ya. 70%. Gini, untuk rotornya, pengapiannya, ECU-nya, dia pakai apa bang? Produk sana apa sini? Dia pakai produk sana. Ini pakai apa rencananya nanti? Kalau di sana pakai Apitech, tapi gue Apitech. lebih ke pengen coba ke Eraser. Eraser. Karena Eraser itu lebih kompleks ya. Lebih canggih.
Gue belum lihat sih bang menunya. Betul. Yang pakai Apitek setahu gue Mas Cemong, CBRT, Iya. dia pakai Apitek. Kalau yang Eraser itu setahu gue Om Hawadis. Hawadis. Mungkin ada beberapa mekanik yang lain yang gue juga belum ketemu, belum sempat. Ada juga yang pakai BRT kok kenceng, banyak kok. Tapi untuk memudahkan sang mekanik itu gue percayakan pakai Eraser. Kenapa? Eraser itu ada rest modul, terus rest suite, terus ada buat data logger, terus ada Nanti seumpama lu udah bulat, udah lo mau ngeset ECU. ECU-nya, gue boleh kesini lagi? Boleh. Boleh lihat? Boleh. Lu mappingnya di sini apa lo lempar lagi bang? sementara buat base mapnya gue mapping di sini, tapi nanti keluar paling gue ngandelin kayak ke Restek kan ya, ada Restek, ada Koleon kan, gue juga temen juga sama Koleon, banyak tanya juga karena acuan jam di Indonesia itu kan sementara dia lagi high karena gue tahu ilmunya dia sangat tinggi, walaupun gue dulu pernah berbarengan sama dia, bukan berbarengan dalam artian gue pernah belajar banyak sama dia gitu. Tapi yang gue percayain ke dia buat sharing. Soalnya lu kuliah di Cimanggis, dia di Australia bang. Betul. Koleon. Betul. Koleon di Australia aja dia bisa dibilang dia orang gila. Halo Koleon. Jadi gitu bang, perbedaannya mungkin di situ salah satunya ya. Cuman enggak lah, pasti kalau lo udah terbiasa, maksudnya kalau lo udah ngeliat pasti lo nemu lah. Ntar lo ajarin gue. Soal nemu atau nggak nemu itu balik lagi ke setting sih ya, maksudnya segala sesuatunya memang susah bang. Tapi kita sendiri yang bisa bikin gampangnya. Kenapa? Ya lu rajin nyeting lah. Lu on dyno nggak bisa pakai peeling, kalau udah ECU tuh nggak bisa bicara ininya diginiin, nggak ada. Maksudnya udah bener-bener lu data by data semua. Tapi kalau karburator beda cerita gitu loh, udah beda cerita. Makanya gua bukan ninggalin ya, nggak terlalu nafsu banget sekarang karena kan motor-motor yang karbu gua masih ada. Begitu eranya Om Hawadis keluar liarannya, gue lebih semangat lagi. Jadi ini udah lama loh bang, gue nggak pegang-pegang, udah lama, ntar aja lah, gue juga mau ngapain gitu kan. Gara-gara apa lo pegang? Gara-gara Om Hawadis. Sorry Om. Konslet om dia. Gara-gara Om Hawadis, gue jadi semangat gitu ya. Iya, Bukan berarti gue mau ngelawan dia, enggak, itu suhu enggak. Tapi paling enggak gue punya acuan bang. Udah rame nih. Tapi gue yakin teman-teman gue udah banyak yang bikin kok. Cuman kan masih senyap aja. Banyak kok mekanik road race yang jago-jago tuh udah banyak bikin. Iya, cuman emang biar bagaimanapun itu kan juga ngaruhnya kan ke budget om. Betul, budgetnya sangat luar biasa, makanya depending. Lu riset kan gak murah. Riset kan nggak murah lah kalau menurut gue lah, buset. Ini belum tentu langsung jadi. Betul. Tadi lu bilang lu beli 4 aja yang kadang-kadang yang mungkin nggak pas. Trial Ya. and Bukan error, iya, ya bukan kan? bukan error ya, mungkin Iya. kurang pasnya Kurang pas. 3 yang cocok 1. Betul. Nah, struknya jadi berapa nih om? Stroke ini gue lupa, tapi yang gue inget-inget dia di atas 70. 72, nggak tahu juga ya. 70-an lebih lah. Gampang lah. Cuman Nanti seterang- kalau udah mau nyala nanti kan pasti di dial lagi sama dia. Cuman ini kan karena dia stangnya panjang, jadi gue bloknya lebih Ini panjang. pun akhirnya lu bikin pakai bilet ya. Iya. Ntar lagi lu bikin lagi. Untuk Bret. piston gue pakai 70. Ini berapa bang? Bloknya? Bloknya itu 4.500.000. Panjangnya? Panjangnya 102. 102. 4,5 juta. Waktu itu kan memang di sini belum ada bang, karena gue ngambil di sana mahal dan CNC. Itu pun gue bikin, gue tungguin. Enggak, lu tinggal. Enggak, gue tungguin dari pagi sampai sore jadi. Karena yang di dia itu gede-gede bang, 80, 85. Gue nggak mau, gue pengen bikin 78 tapi Berarti ini 78 diameternya? diameter 78. Sehernya pakai? Pakai CBR, Wiseco. Oh, Iseco. Karena Ya. gue kan importir Indonesia Wiseco. Ya, jadi ya emang kualitasnya juga bagus om. Bukan perkara lu impor. Makanya juga. ini setengah gini aja udah hampir mau 8 juta isi dan blok. Headnya pun dari sana. Head dari sana. Camnya Camnya bikin diri. Tapi dibawa juga gua buat perbandingan, tapi kurang. waktu bikin di sana, waktu bikin head di sana satu set dengan bloknya sebenarnya sudah sama cam. Sudah sama cam, tinggal pasang. Tinggal itu plug and Plug play and berarti. play. Plug pasang. Sebenarnya kalau emang ecunya udah ada segala macam, pasang Hidup. aki udah Hidup. Cuman menurut lu masih Masih kurang buat gua karena gini loh. Bahan bakar. Kita bicara bahan bakar di sono ada 3 macam. Ada, ini gua kayaknya ada tuh nitrometanin, terus alkohol, Q16 PV, baru bensol pipi. gitu dicampur.
Maksud gua mau downgrade biar bisa asumsi ke bensol. Karena budaya kita udah Oktannya bensol. berapa itu tadi yang lu sebutin semua? Itu Di atasnya bisa di bensol atas berarti? 120, Bang. Karena dingin. Dia harus dingin. Kenapa? Kalau kita kan ngakalinnya ke apa ya? Di sana itu gimana caranya biar piston itu nggak meleleh. Gitu loh. Panas kan? Nggak panas ya, karena itu bener-bener dingin banget. Itu di tangki itu bisa ngembun, Bang, kalau pakai bahan bakar itu. Dingin banget karena dia udah panas di fuel pump. Fuel pump bikin panas. Fuel fresh bikin panas. Dan kalau udah bahan bakar panas, buat motor nggak enak. Ya pasti dia akan nguap sebelum dibakar. Satu dia udah nguap, dulu. dua juga oktannya tuh langsung turun. Maka lo ya ketika di sana boleh jadi kompresinya tinggi-tinggi. Tinggi banget, Bang. Berapa di sana kisarannya, Om? Kalau untuk 4 tak aja ada yang 16 ke atas. Itu untuk yang Super open. Kalau dia bilang di sini super open. Oh. FFK kalau di sini bilang. Di sana namanya super open. Super open. Itu 201 kayak 402 kayak. Iya. Memang tinggi. Itu cuma perbedaan di gear rasio sama final gear aja. Kalau untuk mesin gelondong ini mungkin sama kali mereka ya. Sama. Artinya untuk spesifikasi yang dia pakai, dia diameternya 78. Nah, kalau di sana trennya berapa? Di sana kalau udah super open dia 80 ke atas piston. Oh, Gede banget, 80 ke atas. 80 ke atas. Di sini juga ada kayaknya sih Om udah pakai segitu Om. Ada, tapi kalau buat gua pikir lebih aman ke angka 78 deh. Jatuh cc-nya berapa? Jatuh cc-nya ini hampir 320. 320-an. 320. Soalnya dulu basic aslinya ini cc-nya hampir 400, 380-an. Ini turun cc berarti? Turun cc, karena kan gua itu tadi bornya gua kecilin. Oh, bukan struknya yang dikecilin? Enggak, stroke tetap. Struknya tetap. Tapi diameter piston yang lo kecilin? Betul. Di bawah 80. 80. Krek as. Rasionya pun dari sana? Rasio dari sana, tapi nggak gue pakai karena nggak nyambung. Nggak nyambung dalam artian hitung-hitungannya nggak ketemu karena untuk spek gue yang di sini. Tapi gue punya gitu. Itu rasio menurut lu deh Bang, yang beli di sana itu untuk trek berapa meter? 201. Makanya lo ganti. Gue Karena pengen lo ke buat 402, gue meter jadinya ini. Makanya Biar nanti diganti. 201 gue tetap main final gear aja. Itu satu set semua? Satu set. Berapa itu rasionya Bang? Rasionya gue beli 5 juta. Iya 5.200.000, tapi gue dapet banyak-banyak rasio buat nyeting. 1 juta 5 juta. 5.200.000. 5.200.000. Mahal banget itu rasio mahal banget. 5.200.000. Ini berapa? 6 ya? Ini 6 Speed kan? Berarti 12 hitungannya kalau sepasang Betul, kan? 12 dan plus 12 lagi. Jadi 2 set 2 jatuh. set. Tapi nggak sama batang ya. Heeh. Cuma bijian. Oh. Terus apa namanya? Yang dari rasio yang lo bawa itu masa nggak ada yang kepake sama sekali? Nanti akan gue pakai, tapi itu terlalu berat, Bang. Berat banget rasionya. Karena dia buat menopang cc yang 380 itu. Kalau gue pakai piston 78 nanti keberatan. Nggak susah, jadi nggak close jatuhnya. Keluarnya juga Kalau lemot rasio ya? untuk rasio hitungan racikan orang Indonesia, gue bilang the best lah. Gue banyak nanya juga kan di daerah Jawa kan dia udah ketemu rasionya berapa. Dan kita bisa bikin sendiri gitu. Nggak kalah. Kalau untuk rasio berarti kualitasnya sama dengan sana? Sama. Beda hitungan aja. Oh, beda hitungan Beda aja. hitungan. Ya itu sih bisa juga ya terserah mekaniknya lagi kalau masalah itu Soalnya kan. gini Bang, kalau di Thailand itu nggak bisa di matic kalau bahasa sini ya. Dalam artian tanpa kopling nggak bisa. Iya. Dia wajib kopling. Dimetikin istilahnya ya. Wajib kopling, makanya nggak ketemu di sini buat gue. Padahal belum gue coba, cuma gue udah bisa asumsi perbedaan karakter joki Indonesia dan joki Thailand. Orang Thailand tuh nggak bisa, dia motornya dikerasin, dia pasti kopling. Lu berarti waktu pas di sana itu ngelihat proses liaran mereka nggak? Ada nggak? Semua gue lihat. Tapi kalau mereka liarannya itu pakai lampu. Pakai lampu. Itu Di juga. finish pun ada sensornya. Padahal liaran maksudnya. Liaran. Tapi apa namanya regulasinya sama kayak resmian aja ya. Ya perbedaannya dia cuma timbangan kok Bang, timbangan sama kalau inner shoot sama di sana juga pakai inner shoot, sepatu, helm doang. Gitu. Ya, sama aja Sama kan aja kalau sih. masalah itu kan. Ini cuman perkaranya untuk sensornya. Bedanya nggak daftar sama nggak ada pendaftaran. Nggak ada pendaftaran. Nggak ada. Cuman bayar lampu juga Bayar nanti lampu, kan. bayar lampu nggak mahal kok Bang. Di sana oke. Di sana treknya berapa meter kalau yang buat liaran?
402 sampai 500. 402 sampai 500. Sekarang yang terbaru nih tahun ini dibikin 500. Menurut lu Bang, gap time-nya Indonesia sama sana jauh memang. Beda 2 second. 2 second. Jauh Bang. Misalkan di sana 57. Taruhlah di sini 58 time. Tapi kan masih bisa Second berarti itu Bang. Oh, belakangnya. belakangnya. Maksudnya bukan depan ya, beda second belakang, sorry. Oh, belakangnya. Belakangnya. Oh, nggak begitu jauh dong berarti Bang. Iya. Palanya sama-sama 57 gitu. Iya. Atau ya mungkin palanya beda sedetik kali ya. Beda sedikit. Kadang waktu itu gua FFA gua yang di Thailand tembus 64. Tapi kemarin di sini diacak-acak lagi, rapiin lagi udah 65 gitu. Udah 66. Gini Bang. Apalagi Bang yang dari sana? Ini shock belakang. Sok dari Taiwan. Produk Taiwan. Taiwan. Primer sekunder. Arm belum diganti nih. Belum, ini sih asal berdiri. Jadi gue mau kumpulin, Nanti mau gue pakai apa rakit. rencananya? Almu juga. Almu. Ini pun pakai almu juga. Almu. Thailand juga semua. Enggak, kalau Almu gue paling ambil dari sini. Ngeset sendiri. Soalnya kalau di Thailand gue belum bisa berangkat Bang masalahnya. Iya, iya, Gitu. iya. Ini setang. Stang Thailand. Ini Ya masih Pakai kalau kaki. kaki-kaki masih di Indonesia lah. konsep kedepannya tetap berarti untuk rangka kaki-kaki segala macam dari Indonesia aja. Udah nyaman sama kok. Kalau bicara speed kan udah di mesin aja. Oh, oke. Terus Bang, TB-nya pakai berapa ini Bang? TB-nya ini gue pakai 48. Aslinya 40, cuma gue remer. Itu jadi 48. Apa namanya? Injektornya pun diganti juga. Injektornya banyak, gue bawa banyak. Ini apa sih mereknya Bang? TB-nya? TB-nya bukan merek sih, sebetulnya ini keluaran Cina, cuma di custom sama dia. Nggak tahu keluaran apa. Jadi di sana tuh banyak TB-TB gede itu variasi. Terus di custom lagi buat dia. Dalamannya kali ya. Ada yang pakai CBR 250, ada yang pakai punya motocross, SE. SE, ada juga yang pakai TB-nya jet ski. Oh. Jadi ya beda, nggak kayak karbu sih. Dia yang penting butterfly-nya ukurannya sekian mili, di sana harusnya kan 50 pakainya, karena kan gua downgrade lagi kan. Kayaknya 48 deh cukup. Berapa gitu. duit? Apa? Berapa duit TB-nya? TB. Berapa ya? Gua lumayan itu TB-nya hampir 3 jutaan TB-nya aja sama Velocity. Velocity pun juga dari sana juga? Iya. Dari sini juga ada Bang. Hah? Velocity katanya juga ada. Ada di sini tapi beda aja. Beda kali angin yang belok. Enggak, waktu itu emang karena ada sekalian di sana, yaudahlah gua ambil gitu kan. Gitu loh. Terus untuk apa namanya nih? Apa namanya? Fuel fresh. Fuel fresh-nya sana juga. Pakai sana. Tapi itu dia bukan original tuh. Kalau Thailand Ntar inilah. pakai radiator? Enggak, ini enggak pakai radiator. Oh, berarti memang tidak ada outer jacketnya nih ya. Knalpotnya Thailand, sih. cuman lagi gua copy. Knalpotnya Gua rubah. Thailand. Knalpot gua bawa Thailand. Knalpot dari Indonesia lo bawa ke Thailand? Enggak, knalpot dari Thailand gua bawa, terus gua di Indonesia gua potong-potong gua copy. Oh, lo belah lo lihat ya. Lu lihat, gua lihat. Karena kan emang gua basicnya ke sana tuh bukan beli jadi, Bang. Gua pengen belajar. Benar. Nah, itu Jadi modal biar besar. kita di sini Gitu tuh ya. enggak, bukannya gua nggak belajar sama dia, gua belajar juga sama orang Indonesia. Ya kita nggak ada salahnya lah cari tahu. Kenapa? Soalnya apa? Kita nggak menutup kemungkinan time-nya dia lebih maju daripada kita. Ini yang kadang-kadang lu tuh bikin ngiri aja lo. Beneran. Gua pribadi gua. Iya nggak brother? Kalau kita ada duit juga ya kan? Bisa aja. Bisa, betul. Makanya gimana caranya? Pesawat ulang-alik potong knalpotnya. Kayak gimana ya, apa Bang? cara kerjanya? Tapi kan nanti akan jadi keuntungan besar buat gua nanti ke depannya. Benar. Karena yang gua tahu, ya lu mau sukses itu ya lu harus berkorban dan lu bekerja keras. Ya kan semuanya pakai duit. Ya semua juga pakai duit, tapi kan dalam artian ya lu tinggal pilih lu mau dapat duit lagi nggak? Atau lu mau beli aja cukup tapi duit lu habis. Ini beli duit pakai duit. Iya gitu. Jadi gua beli duit buat dapat duit. Total berapa nih kira-kira anggaran satu motor ini? 100 lebih. Cepet kurang. 100 hampir 100 lebih lah. 100 jutaan lah. Cepet lah ya. Udah bolak-balik ya maksudnya. Iya sama lu Ke tiket sono, pesawat iya. segala macem. 100 lebih buat riset ini motor satu. Sama. Dan gue juga masih harus ke sana, cuma karena COVID. Apalagi yang lo mau ambil Bang, kan udah semua. Ada beberapa yang kayak magnet
rotornya yang lagi, terus ada yang rumah koplingnya yang terbaru CNC, karena dia update terus. Nanti ini Platnya kering. berapa bang? Kalau yang rumah kopling dari sana platnya berapa kampas koplingnya? Tetap 6 Tetap 6. tapi kering. Oh. Yang lagi teknologi terbaru kering, Dia nggak ada olinya. nggak ada olinya. Berarti nggak kerendam oli nanti? Enggak. Kita belah besok nih, kita kasih Mika biar ketahuan dia bener Tapi pakai kan itu kering apa masih, kagak masih ini. bawaan sini, maksudnya masih itu. Terus kan dia setiap bulan update, setiap bulan riset. Dan ini kan udah 2 tahun yang lalu gua ambil. Jadi sekarang waktu kalau gua update lagi, gua naikin, udah ketinggalan zaman sebetulnya. Tapi kalau untuk di Indonesia hal yang baru. Ya kadang-kadang lo mindset lo Thailand tetapi lo tinggal di Indonesia. Ya, Bisa dikatakan begitu kan? Betul. Ya, karena lo apa-apa Thailand mandate lo. Betul. Rekas sana, ini sana, ini sana, ini sana. Cuman lo akan membudayakan hal itu yang baik-baik gitu. Iya. Lo bukan Gue sharing, kan. gue Ya, open. ya. Gue banyak yang DM gue, banyak yang WA gue, Mas bedanya apa sih? Gue kasih tahu, krek asnya dia bedanya ini, stang sernya beda ini, diameter pennya beda ini. Kenapa? Itu semua ada datanya. Sana gue juga nggak cuman beli di sana. Si dia ini enak, gue nggak bisa bilang itu enak atau enggak. Enaknya di mana? Yeah. Gue juga nanya sana dalam detailnya. Kenapa lu pakai ini? Gitu loh. Gue selalu nanya gitu. Begini. Kalau misalkan logika gue masuk, gue beli. Kalau enggak, ya ngapain? Di Indonesia banyak. Contoh hal kayak crankcase. Crankcase kan nggak ada apa-apa, cuma gue contek. Dia ada perubahan kayak buat jalur oli. Iya. Dia bikinnya keluar, beda lagi. Nggak langsung di situ. Terus sebetulnya kalau dipretelin banyak yang aneh-aneh, cuma karena gua udah ringkes. Ini istimewanya di head, rocker armnya billet. Rocker alamnya bilet. Rocker armnya billet, enteng. Rocker arm billet, terus Nggak rawan klepnya patah titanium ya, semua. Nggak rawan patah ya? Alhamdulillah sih gue belum pernah lihat di orang Thailand patah, cuman dia sering oblak aja di bagian rumah roller itu. Kemakan kali ya? Enggak, karena ketekan-tekan terus ya. Oh. Kan dia per klepnya nggak ada yang keras, karena udah titanium. Karena enteng tadi tuh dia Betul, punya apa jadi namanya? Punya Streetnya tuh nggak keras. apa namanya tuh? Klepnya. Nah, terus ininya, Bang. Durasi campnya larinya jauh dari yang lo beli di sana sama yang lo bikin nanti. Jauh. Dari lift juga jauh. Liftnya juga jauh. Di sana liftnya 8 mainnya, kalau gue di sini 9. Oh, lo lebih tinggi Lebih lagi. tinggi. Gue lebih tinggi dan durasi hitung-hitungan lebih tinggi lagi. Per klepnya pun pakai Kebetulan per klepnya gue yang masukin sendiri dari US. Gue pakai kibble white. kibble white. Ya, sama kayak Bang Pi itu model kibble white. Dia dari gue juga. Soalnya yang masukin kibble white, masukin Vivos, masukin Piston Wiseco gue. Perusahaan gue lah kasarnya. Ya, lo punya hak untuk mengimpor itu kan maksudnya kan, dan untuk mendistribusikan. Karena gue nyobain per klep sana, orang Thailand gini loh, bikin motor jadi, udah nggak didiemin, nggak gitu. Setiap balap dia ganti, jangan salah bos. Dia tuh bawa sekantong plastik, dia bikin itu murah. Misalkan satu per klep itu katakanlah 50.000, tapi setiap event dia ganti. Beda kayak kita beli mahal tapi udah. Gak apa-apa ya, kalau kita mah ditopin aja. Iya, itu dia di sana nggak ada. Lo kelar balap dibongkar, Udah. copot. Iya. Nggak Besok ada, pakai aja itu lagi. didiemin. Nggak ada. Tarik-tariknya dikit, Bang. Kan ya banyak, kurang lebih lah banyak Iya. hal-hal yang kenapa sih banyak orang sama ini lu kiblat Thailand, bukan kiblat Thailand, bukan. Gua mencari kayak lu belajar bahasa Inggris, nggak mungkin kan lu larinya ke orang buru India kasarnya gitu loh. Harus kayak ke Inggris lah gitu kan. Karena kan barometer drag bike itu yang lebih dulu kan Thailand. Kan kita mendewakan, bukan. Enggak. Di sana juga gua kadang-kadang juga tolol-tololin orang sono gitu kadang-kadang gitu, tapi ya itu tadi kita bawa budaya kita ke sana, nggak masuk budaya dia ke sini masuk gitu. Apa dia karena murah kali ya? Murah Apa untuk ya untuk spare part apa segala macam Murah itu banget. murah kali ya? murah di sana. Ya lo kan pernah di sana nih, Bang. Ya contohnya kayak per klep tadi, umpamanya itu per klep berapa kalau di Thailand umpama harga? Di sini berapa masuk ke sini? Iya. Ya mungkin karena di sini juga Tapi barang kita impor kena dari kos, sana. Iya, kena untuk ongkos kirim, kena dia bea kan harus cukai pakai umpama. kontainer. Iya. Kadang Itu juga mahal itu situ ya? Thailand nggak fair juga, yang dia pakai sama yang dijual beda gitu loh. Misalkan
ini motor lu kencang. Ya gue bisa aja nyebut pair clap, gue pakai pair clap merek Betawi Racing. Kita kan nggak tahu, totonya US Racing. Gitu loh. Sama di sana juga dia berlomba-lomba. Dia bikin motor itu buat jualan, rata-rata pemilik motor di sana itu bandar spare part semua. Ya iyalah, karena dia kebutuhannya emang dia juga buat Betul. aplikasi dia punya produk kan. Nggak mungkin lah dia lu seneng mancing gitu, ya lu pasti lu akan dagang pakan ikan. Iya, Gampang kan kayak begitu. Ya dia main motor. Soalnya gini, ya event di sana gitu. yang ngadain itu hasil dari rembukan rame-rame setiap toko yang ada di situ, Part Racing. Karena orang di sana udah terlalu bosan. Makanya IO itu jadi yang biasa aja buat mereka. Gua nggak balap, minggu depan ada balap. Hampir tiap minggu mereka Hampir ada. tiap minggu. Dan di setiap wilayah itu macam-macam sirkuitnya beda-beda. Kecuali di masa pandemi. Tuh. Berhenti juga mereka. Tuh. Sama lah kayak di sini. Kecuali ada acara tahunan kayak NJO Akbar. Ibaratnya kalau kita mah ke jurnasnya. Itu dari daerah Bangkok Selatan, Bangkok Timur, Bangkok mana ibaratnya, Thailand mana jadi satu. Itu bisa satu event itu bisa 4 hari. 4 hari. 4 hari misalkan kan di sana tren juga mobil diesel. Mobil diesel. Superbike tuh udah mati motor-motor yang gede-gede dibilangnya. Terus kedua Matic. Terus liaran-liaran. Terus baru yang motor-motor begini. Total peserta, setahu lo berapa bang? Di sana? Dikit bang. Hah? Dikit. Dikit? Peserta yang punya motor Super 8 sini dikit. Paling 10 bengkel. Cuma satu bengkel punya motor 20 biji. Masya Allah. Itu jalan semua. Makanya lu nggak aneh kan, pasti lu pernah lah lihat di YouTube motor-motor Thailand bereret panjang. Itu paling balapnya 2. Jokinya 2. Jadi gini loh. Thailand itu sistemnya base time. Gue pakai motor ini ngelawan motor A, belum kenal, taruh. Gue ambil motor lagi. Sampai lu punya buy time, sampai lu nyerah, gue udah segitu doang time gue. Begitu. Kalau di sini kan saking banyaknya lu sistem kualifikasi. Gitu. Adalah penyisihan. Hit to hit. Ya. Kalau di sana enggak best time. Wah, semua lu balap. Misalkan motor lu 10, joki 1, nama yang diambil. Motor yang mana itu udah ambil andalan lu. Yang 9 gagal gitu. Geblek ya di sana emang ya. Tapi hadiahnya gede. Sesuai lah ya. Sesuai. Tapi Hadiahnya biaya gede. pendaftaran besar sana apa sih? Kecil. Hah? Kecil banget. Ini sponsornya berarti yang banyak. Soalnya paling daftar 100.000, 150.000 lah. Kalau dirupiahkan. Iya. Di sini kagak hidup bang. Lo bicara begitu. Sekarang lu sirkuit nggak bayar bang. Iya. Apa gini? Mungkin pemerintah daerahnya kali ya yang Pemerintah yang daerah, sokong. karena kan di sana liaran itu terlalu ekstrim, terlalu banyak buat kan. Akhirnya dia dibukakanlah lahan itu pemerintahan semua yang bukain. Setiap ibaratnya gubernurnya lah. Kadang satu Depok ini bisa ada 5 sirkuit. Di per satu wilayah gitu, per satu kabupaten. Betul. Atau per satu wilayah kota Madia gitu ya. Tinggal pilih siapa yang demen aja, karena kan setiap sirkuit beda-beda bikinnya. Konsepnya tetap yang terkenal tuh ada di Drag Avenue Bangkok. Di Bangkok yang paling bagus. Mudah-mudahan ada rezeki, gue mau ke sono ngonten. Boleh, Seru itu mantap kayaknya. banget. Gue juga kalau ke sana ketemu konten kreator semua bang, walaupun dia cuma bahasa Inggrisnya, gue juga bahasa Inggris gue nutur gitu kan. Tapi gue ngeliat hasil-hasilnya itu keren banget gitu loh. Padahal gue lihat setnya biasa aja. Ya tiap minggu udah ada balap, Iya. gimana ceritanya lo? Dan dia memang dibayar sama merek-merek yang nemplok di motor. Lu datang ini ntar gue bayar. Sponsor semua gitu ya. So, belum lagi dapat dari YouTube itu sendiri. Makanya AdSense ya. keren gitu. Gitu aja dulu bang ya. Ini Siap. gue nungguin engine-nya on. Ya nggak usah juga buru-buru karena lo Iya. juga banyak urusan. Lu juga Kerjaan beberapa banyak. duit juga banyak. Sama duitnya juga. Enggak, emang ada beberapa part yang lagi gua tunggu dari Thailand. Iya salah satunya ya RSR itu kali ya. Satu RSR juga kan lagi kosong, udah 6 bulan ini nggak ada barang. Tadi juga barusan gua telepon importirnya, belum masuk katanya. Udah sih. Gitu ya dulu. Mudah-mudahan ini motor sesuai dengan apa yang Bang Ute harapkan. Amin ya Allah, amin. Time-nya bagus. Amin ya Allah. Kalau dilihat time di sana berapa? Sana Tadi? udah 57. 57. Paling enggak ini minimal lo ya kak. Harus 6 sekian. Minimal itu segitu ya kan. Iya, aduh. Karena lo produk semua. Iya, Iya nggak? harusnya. Ya insya Allah bisa lah bang. Bisa, amin, Yang amin. masih ada semangat. Amin. Gas aja dulu. Ya, tapi terus. kita nggak
nggak mungkiri ya, maksudnya bukan gua muluk-muluk pengennya mah bagus. Kalau hasilnya 9 atau 8 ya mohon maaf aja, seenggaknya gua udah berusaha ya kan.